في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, yaitu orang yang mengetahui kebesaran Allah dan kekuasaannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai akhir Ramadan tahun ini kita masih diberikan oleh Allah taala umur, masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih diberi rezeki yang banyak. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika seorang itu, hamba Allah itu yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia syukuri nikmat yang diberikan Allah itu, berterima kasih atas pemberian Allah, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatakan. Kemudian sebaliknya, kalau seandainya Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada hambanya, dia tidak mau, tidak pandai terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat bersangatan yang menunggu orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat berikan Allah tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatir surat 35 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana telah disampaikan di awal khutbah tadi. yakni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang bisa, yang mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah hamba-hambanya yang ulama. Ulama adalah orang yang mengetahui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ulama. Hamba itulah yang takut kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Ulama kaum muslimin adalah jamak dari ilmu. Jadi ulama itu banyak ilmunya mengenai tentang bagaimana cara memahami ayat Al-Quran, bagaimana cara memahami hadis. Tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar puasa saja, tapi mengetahui secara mendalam. Bagaimana kita perhatikan seorang ulama yang berkubur di samping masjid kita adalah almarhum Syekh Muhammad Sa'ad. Anak beliau Syekh Muhammad Jamil itu adalah ulama. Tapi kaum muslimin sekarang kebanyakan adalah khutbah hanya sekedar pandai berpidato, ceramah, tapi kurang mendalami ajaran Islam, tidak memahami secara mendalam isi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas banyak khutbah para pandai berpidato tergelincir imannya dengan uang, dengan harta, mudah tergelincir iman. Kadang-kala yang halal bisa jadi haram, yang haram kadang-kadang bisa jadi halal,
karena kurangnya ilmu pengetahuan dari mereka. Dari itu kaum muslimin, bagaimana sabda Nabi kita, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau dulu kaum muslimin di masa nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, seorang bapak yang menjadi nabi diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang rasul, maka dia setelah tua dia takut usahanya tidak dilanjutkan oleh keturunannya. Ada di antaranya Nabi Ibrahim yang belum diberi oleh Allah SWT seorang anak. Dia sangat sedih kepada siapa perjuangannya diserahkan. Akhirnya Nabi Ibrahim juga diberikan oleh Allah SWT anak yang bernama Ismail, dan juga saudara dari Ismail, lain ibu dari beliau, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa dari Nabi Ibrahim agar ada penerus perjuangannya. Demikian juga ulama kaum muslimin, seperti yang dikatakan tadi Syekh Muhammad Sa'ad, dia berdoa agar anaknya juga menjadi ulama sebagai penerus dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian sekarang siapa lagi yang ulama? Siapa ulama di negeri kita ini? Di Mungka, Kecamatan Gogo, siapa lagi yang ulama? Kaum muslimin, ulama ini tidak bisa sinsalabin. Tetapi kalau belajar khutbah bisa sinsalabin. Pandai berpidato bisa 3 bulan, sebulan bisa. Tetapi meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat panjang perjuangannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW di masa Mekah, Nabi meyakinkan bahwa Allah itu Tuhan, bahwa setelah hidup di atas dunia ini kita akan hidup lagi di akhirat kelak. Itu namanya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hal itu di Mekah? 13 tahun. Tetapi masalah muamalah, ibadah dan sebagainya itu, Nabi hidup di Madinah setelah hijrah ke Madinah cuma 10 tahun lebih kurang. Demikian lama untuk memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana khatib sampaikan tadi, ulama bukan bisa dengan sinsalabin. Dari itu kaum muslimin, selagi ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjadikan anak kita seorang ulama. Mari kita usahakan anak-anak kita menjadi pewaris Nabi. Pewaris Nabi kaum muslimin berarti berdekatan dengan Nabi nanti di akhirat, di dalam surga. Karena bagaimana Nabi juga menyampaikan di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap anak yang lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia lahir dalam keadaan putih bersih, hatinya bersih, tidak ada kotor sedikit pun. Maka kemudian kata Nabi, fa abawahu, maka 2 orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi ataupun menjadi seorang Nasrani atau menjadi ulama. Dari itu kaum muslimin, untuk membentuk seorang yang berwatak ulama,
tidak sebentar, tetapi mulai dari kecil. Dari itu, mari kita berusaha bagaimana hendaknya anak kita menjadi seorang ulama yang bisa nanti memberikan syafaat kepada kita di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari ulama yang diisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana syafaat tersebut bisa didapati dari 10 macam. Yang paling besar adalah syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kalau seorang anak kita didik menjadi orang yang berpengetahuan agama, dia bisa juga nanti memberikan syafaat kepada kita, kepada keluarganya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman wa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya nanti orang-orang manusia kita datang kepada Tuhan, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya bagi orang yang menghadap kepada Allah itu dalam keadaan berdosa, untuk mereka adalah neraka jahanam. Dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Begitulah nasibnya orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam keadaan membawa dosa. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam yang mana mereka tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Maksudnya tidak mati adalah selalu merasakan azab, karena yang merasakan sakit dan senang itu adalah orang yang hidup. Orang yang belum mati, yang tidak mati, berarti orang yang masuk neraka jahanam itu selalu merasakan azab. Kemudian apa maksud tidak pula hidup? Maksudnya adalah hidup yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin sebaliknya, orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itu yang mendapatkan tempat yang tinggi, yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Adam, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Kaum muslimin, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ulama, yang rajin beribadah, tidak hanya sekedar beribadah-ibadah saja tanpa ilmu. Penting ilmu cara bagaimana beribadah tersebut, termasuk juga itu ulama. Contohnya, seorang yang ditunjuk jadi imam, maka dia harus tahu berapa syarat jadi imam, berapa rukun salat, apa yang membatalkan salat, bukan hanya sekedar qari. Begitu juga amal-amal puasa, amal saleh lain, agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang paling tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Adam. Kita beramal harus dengan ilmu. Kalau beramal dimaksud dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya, harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, berarti kita belum betul ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ulama yang disampaikan tadi, sangat banyak ilmu yang mereka miliki. Apa saja pertanyaan-pertanyaan mengenai agama, mereka bisa menerangkan kepada kita. Jangan kadang-kadang kita sudah pakai serban, kita sudah buya, kita sudah ulama. Bukan. Tetapi yang ulama itu adalah lengkap ilmunya, yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
yakin dia bahwa hidup ini akan mati, setelah mati akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya satu per satu. Umpamanya harta kemana dipergunakan, kemudian dari mana diambil, ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyampaikan itu, Rasul yang menyampaikan keadaan itu. Kita orang yang beriman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan demikian, apakah kita meyakini? Kalau kita meyakini, tentu kita akan melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah anak-anak kita menjadi seorang ulama, mumpung masih kecil bisa dibentuk. Taman SD kita masukkan ke pesantren, ke sekolah agama. Itulah perbendaharaan yang sangat tinggi nilainya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kekayaan yang melimpah ruah, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, tetapi anak tidak menjadi anak yang soleh. Ada kaitannya dengan sabda Nabi SAW. Ada 3 macam nanti kalau kita sudah meninggal, inqata amaluhu, putus amalan, kita tidak bisa beramal lain lagi kecuali ada kita punya anak yang soleh. Anak soleh tidak hanya sekedar nama, tapi anak yang soleh adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Ini ada kaitannya dengan ilmu agama. Mustahil orang tidak punya ilmu agama akan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seorang bapak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak ada punya ilmu agama.